Selanjutnya, dari pernyataan logika ini kita ubah ke dalam fungsi boolean menjadi P diubah menjadi X, menjadi variabel X, lalu atau jika dalam fungsi boolean menjadi plus atau tambah, kemudian Q menjadi variabel Y. Yang di sini kita biarkan dulu menjadi panahnya kita biarkan dulu, terus Q menjadi variabel Y seperti sebelumnya, dan negasi jika di dalam fungsi boolean menjadi aksen. Selanjutnya, karena di dalam aljabar boolean atau fungsi boolean tidak ada bentuk implikasi, jadi sebenarnya di dalam fungsi boolean itu bentuk perubahan dari implikasi atau tanda panah ini tidak ada. Maka kita lakukan dengan cara lain, yaitu dengan mencari atau dengan dicari kesetaraannya. Sebenarnya kesetaraan dari proposisi itu memang ada. Jadi kita pakai salah satunya, yaitu jika P maka Q ini ekuivalen atau setara dengan negasi P atau Q. Nah, jadi jika P maka Q ini kita ganti saja ke negasi P atau Q agar atau ini nanti dapat dioperasikan di fungsi boolean. Sehingga P atau Q, jika P atau Q maka negasi Q, pernyataan tadi yang kita dapatkan dari nomor 2 menjadi dengan kesetaraannya ini, dengan nilai kesetaraannya ini menjadi negasi P atau Q atau negasi Q yang jika dijadikan fungsi boolean akan menjadi P menjadi X atau menjadi tambah Y, Q menjadi variabel Y, dan ini negasinya ada di luar kurung, jadi ini aksennya juga di luar kurung ditambah dengan Y aksen gitu. Ini ya kenapa di sini terdapat perubahan selanjutnya kita langsung ke fungsi booleannya atau ke tabel untuk mencari nilai kebenaran dari fungsi boolean. Yaitu di sini variabel X dengan 0011 dan Y dengan 0101. Nah, di sini saya menggunakan tabel kebenaran yang biasa. Jadi dikerjakan per tiap langkahnya jalan ke kanan gitu ya, bukan seperti yang tadi pada nomor 1 dan 2. Jadi X tambah Y berarti 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita aksenkan, yaitu maka X plus Y aksen 0, 0-nya berarti aksennya adalah 1, aksen dari 1 adalah 0, lalu aksen dari 1 juga 0, begitu juga selanjutnya. Terus Y aksennya sendiri ada, berarti dari Y aksennya adalah 1, Y aksennya 0, Y aksennya 1, Y1, Y aksennya 0. Baru pada hasil akhirnya berarti memiliki nilai kebenaran dari fungsi ini adalah 1010. Dan di sini kita diminta dalam bentuk SOP dan POS. SOP itu apa? SOP adalah sum of product. Berarti
yang berarti adalah memprioritaskan hasil dari perkalian. Kemudian sedangkan POS adalah product of sum yang berarti memprioritaskan hasil tambah. Nah, caranya untuk mengubahnya dari fungsi ini atau dari tabel kebenaran menjadi bentuk SOP dan POS adalah jadi kita perhatikan nilai pada fungsinya ini, kita ambil atau kita fokus saja kepada tabel yang paling kanan, kolom yang paling kanan, yang dimana dia yang bernilai 1. Yang bernilai 1 berarti itu termasuk ke dalam SOP. Maka ada ini pada baris pertama dan baris ketiga. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu untuk menentukan POS dan SOP-nya ya. Dilihat dari fungsi boolean itu. Kemudian diambil dari nilai 1 ini kita ambil nilai X dan Y-nya, yaitu di sini ada 0 dan 0. Nah, jika di dalam SOP 0 di sini berarti X-nya nanti memiliki aksen atau mempunyai aksen. Berarti 0 sama dengan X aksen, Y aksen. Kemudian di sini pada baris ketiga ada 1 dan 0. Berarti jika 0 di SOP, jika 0-nya mempunyai aksen, maka 1 tidak mempunyai aksen. Berarti 1, 0 sama dengan X, Y aksen. Sehingga fungsi akhirnya menghasilkan f x, y sama dengan ini tinggal di jumlah saja. Maka fungsi x, y sama dengan x aksen, y aksen plus x, y aksen. Karena SOP adalah memprioritaskan hasil kali. Memprioritaskan hasil kali berarti ini yang dikerjakan merupakan adalah perkalian dulu. Begitu. Ini adalah sum of product. Kemudian selanjutnya kita cari yang POS. POS itu pada fungsinya, jika kita lihat di tabel kebenarannya, fungsinya kita ambil yang hasil akhirnya bernilai 0. Maka itu ada di baris kedua dan baris terakhir. Berarti kita nilai X dan Y-nya adalah 0, 1 sama dengan POS ini kebalikan dari SOP ya. Jika di SOP tadi 0 yang memiliki aksen, maka di sini 0-nya tidak memiliki aksen. Di POS 1 yang memiliki aksen. Maka 0, 1 sama dengan X plus Y aksen. Selanjutnya pada baris terakhir ada 1 dan 1, berarti Y aksen plus X aksen plus Y aksen. Ini kenapa plus di sini dan ini kenapa kali? Karena itu tadi ya, SOP merupakan sum of product yang berarti memprioritaskan hasil kali. Maka hasilnya di sini merupakan perkalian, dan di POS yaitu product of sum, dia memprioritaskan hasil tambah. Jadi yang diprioritaskan adalah penjumlahan. Jadi yang di sini adalah hasil merupakan penjumlahan, sehingga mendapatkan fungsi X, Y sama dengan X plus Y aksen dikali X aksen plus Y aksen. Ini tinggal dijadikan satu baris saja, begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi menjawab UTS kali ini. Semoga jawabannya benar semua, ataupun jika saya menjelaskannya kurang dipahami, kurang dapat dimengerti, mohon maaf, dan juga apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.